tilawatil Qur'an. Asyhadu an la ilaha illallah al-malikul mannan wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluh sahibul maqamil mahmud. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Faqad qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Falawla nafara min kulli firqah minhum ta'ifatun liyatafaqahu fid-din wa liyunziru qawmahum idza raja'u ilayhim la'allahum yahdharun. Wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, man yuridillahu bihi khairan yufaqihu fid-din. Sadaqallahu al-azim wa sadaqa rasulul habibul karim wa nahnu ala dhalika minas syahidin was-sabirin walhamdulillahi rabbil alamin. Yang sama-sama kita hormati guru besar kita Bapak Kiai Haji Nasruddin sebagai pengasuh Pondok Pesantren Al-Ibrahimiyah. Mudah-mudahan beliau selalu sehat walafiat, panjang umur, banyak duitnya, berusaha terus, Pondok Pesantrennya tambah lega. Mudah-mudahan istrinya tetap sehat. Doa sama-sama kita balik para guru kita, juga yang terhormat Bapak Dr. Ustaz Arifin ini, Ketua Yayasan Pendidikan Islam Al-Barat. Yang kami hormati Bapak Ustaz Abdullah dan juga Pak Desa Risari beserta staf Bapak RT dan Jarod RW. Wabil khusus Ketua DKM Masjid Asyura beserta jajarannya, Ketua Remaja Masjid Asyura beserta anggotannya. Ada lagi anak muda Asyura. Para ustaz, para ustazah, para santriawan, santriawati, kita doakan semoga selalu sukses dan hasil mencari ilmunya. Diberikan paham yang luas, dibersihkan hatinya, dicerdaskan otaknya, dan menjadi manfaat dunia. Ibu-ibu, ada ibu? Para ibu, para santriawati, para bapak, para bunda yang saya hormati.
karena jadwalnya sangat padat Bapak Ibu. Sehingga Ustaz Abdullah pengennya malam Sabtu aja nggak bisa setia. Kalau malam Sabtu kelima boleh diikuti. Insya Allah kalau saya siap, kalau saya ada. Nih jadwal waktu saya kesehariannya malam Sabtu ke Sabtu kedua ketiga itu di Beliau Pak Ba'da Isya. Malam minggunya mau di Masjid Jami'ah Tuhan. Minggu pagi Masjid Al-Ikhlas Permata. Minggu kedua Garbinnya Masjid Rawdatul Jannah. Minggu ketiga pagi Masjid Ihyaul Ulum Permata. Minggu keempat yaitu Nurul Mutakin Masjid Mutakin Permata. Minggu kelima Baitul Rahman di Aus yang di Jalan Gintu. Minggu Kurban, makanya dalam saya ada di dapur. Malam Senin pertama itu di Nirwana Rumah Negara Besar Bagi. Barisannya di jalur dan di Oda Selatan. Malam Senin kedua pada Maghrib Al-Ikhlas, pada isanya di Atap di Selatan. Ya. Minggu ketiganya kembali lagi di mana sama bagiannya pada Islam. Minggu keempatnya Al-Ikhlas dan Atap. Malam Selasanya di Oda, malam Rabunya di Tangerang, Masjid Al-Islam Al-Asyidah. Malam Kamis di kampung sendiri dari Kolom. Malam Jumat di Jakarta, saya pergi ziarah ke Al Hussein bin Abu Bakar bin Abdul Aziz. Sudah 30 tahun berbulan. Berhentinya cuma haji, umroh, sakit. Hujan gede juga berangkat. Udah 30 tahun berbulan. Ya. Maha alhamdulillah. Ini sampai ke Timur Malaysia. Jadi benar-benar padat. Saya bukan tidak mau memenuhi undangan Ustaz Abdul. Kalau lima waktu pulang, cuma ada malam Sabtu ini. Ya. Alhamdulillah Allah pertemukan kembali kita pada malam ini sampai setengah 10 saya selesai. Setuju. Alhamdulillah kita ini dikumpulkan hakikatnya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk mempertebar atau memperkuat keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebab kalau ngaji ini istilah HP dan dicas. Walaupun HP-nya iPhone, kuotanya banyak, tapi kalau
Amal ma'rufnya mana ada itu? Subhanallah. Itu kalau ada iman, kalau dia sering ngaji, insya Allah dia akan bisa. Setiap hari selalu bawa ayam, makanya bawa ayam. Orang-orang suku mandi, malah dibukulin ayam. Dia belum mandi ya. Suatu saat dia ke pasar sepadan, anaknya yang di pesantren Al-Ibrahimiyah sudah naik, ngajinya bukan apa namanya ejaan lagi, yang tetapi naik pada Al-Quran. Nah, si juara ini beli Quran, bawa Quran. Nah, lewat tetangganya melihat, alhamdulillah, Pak. Itu dia sekarang mah nggak bawa ayam, bawa Quran. Murah apa tetangganya bawa ayam, alhamdulillah, udah bawa Quran. Padahal membeli anaknya, saking mulianya itu Quran, Bapak Ibu, dibawa saja itu orang dianggap sudah mulia. Kenapa? Karena yang dibawanya mulia. Betul. Bapak Ibu datang ke sini ngaji, nggak bawa buku, nggak bawa pulpen. Kadang-kadang nenek-nenek mah mendengarnya juga sambil tiduran, dapat ganjaran, dapat. Kata Nabi, ngaji mah mau diamalkan mau enggak, mau didengarin mau enggak, yang penting ada di tempatnya, sudah mendapatkan pahala sholat sunnah 1000 rakaat. Ada Bapak Ibu yang sholat sunnah 1000 rakaat semalam? Saya juga belum pernah. Tahu dia dengan 1000 rakaat. 1000 rakaat, oh, 3 hari. Betul. Saya umroh sama guru abahnya yang di Aceh, di Kosambi. Waktu di Madinah ngomongnya begini, Haji abah pengen sholatnya di Kuba. Pagi-pagi habis sholat subuh saya anterin sholat Kuba, sholat sunnah mutlak. Dan kalau sholat sunnah makan, kalau sudah beres kan sunnahnya pindah dari ujung awal sampai ke imamah, mundur lagi, maju lagi, mundur lagi, ada pada 100 rakaat. Kata saya pantasan jadi kiai, aku sholatnya hobi begitu. Saya ikutin apa capek. Karena satu kali sholat di Masjid Kuba sama dengan satu kali umroh. Pas setelah itu waktu asar nyampe dari Masjid Johor, Johor setengah lagi sampai asar seharian. Waduh, malah saya pergi belum makan. Itu kalau sudah sholat kata abah lupa berhenti. Pantas dari kita sholat maghrib aja begitu assalamualaikum langsung kabur. Berbau asar dulu, ya. Langsung dari celana zaman dulu. Celana digantung-gantung kita di jendela. Berarti kalau pergi nggak pernah cebok. Betul. Tuh. Jadi Bapak Ibu ngaji diperkuat iman kita. Ya. Walaupun ibu-ibu atau bapak-bapak tuli nggak ngedenger, udah hadir aja. Dan begitu ditanya oleh malaikat, mana bukan? Dia punya malah benar. Waman Nabi juga malah senyum. Waman Nabi ditunjuk itu malaikat muka. Jadi mau kayak apa ini? Coba kita ini. Waman Nabi ketawa saja. Ya Rob, ada orang barangkali kita yang masih saya tunjuk-tunjuk. Waduh, itu memang tuli waktu di dunia. Tapi matinya betul. Tikar belum dihafal, dihafalin. Mik belum colok, dia colokin. Orang belum datang, dia seselamatan. Sampai 2 jam, seselamatan. Betul. Udah itu masukin ke surga. Makanya kata Nabi, Maili tilau jahaya
bakal menjadi seorang ulama. Yupak Tirupi bakal diberikan pahala. Di depan saya ini santri. Allah sudah tahu siapa yang bakal jadi ulama. Ya syukur-syukur jadi ulama semua. Amin. Bahwa memang benar-benar ikhlas pesantrennya. Kalau saya berbagi ada kita transferan aja, duit dulu, dagang dulu, asal lagi tidur. Kadang-kadang dikali di pesantren yang lain. Kalau tidur, wah, yang ada nih, saya waktu ngaji di Padalica, Pak Umuin pasaran dari pagi habis subuh sampai zuhur sampai asar sampai maghrib. Di anak Ibrahim yang 4 jilid selesai 15 hari. Kenapa? Gurunya malu di dunia. Ada yang begitu satu orang ditinggal kalau ada yang ngaji itu jangan dibangunin, dia bangun sendiri. Ini suara pendengaran kayak ada yang gitu. Jadi jangan dibangunin. Kenapa? Kalau dibangunin juga, nggak bakal kedenger. Apa sayur-sayur. Coba kalau tadi ada apa betul? Allah dia kemana betul? Udah pada cukup tidur, beres urusan. Nanti dia mikir besoknya gimana. Hadirin rahimakumullah, saya masih melanjutkan tentang fadilah sholat berjamaah. Masjid di mana-mana sudah dibangun. Bagus kesempatan kemenangan itu apa? Saya sering ditanya, nanti kan orang banyak. Dari awal nanti jadi awal budaya masjid sejarah. Tapi walaupun masjidnya kurang bagus, makmurnya luar biasa. Penduduknya padahal tidak ada Bapak Ibu. Tapi sholat berjamaah setengah masjid penuh. Pas Assalamualaikum hilang. Rupanya karyawan sama pedagang. Ya Allah. Subhanallah. Saya setiap waktu habis sholat baca satu hadis. Tidak lama. Ya, paling 15 menit. Asor, pada maghrib, kalau saya tawakal. Kalau saya sholat, ada waktu jamaahnya ada, saya ngaji. Kalau nggak ada, ya. Sebab ngaji ini sulit. Ngaji ini berat Bapak Ibu, Masya Allah. Sholat berjamaah itu berat. Ngedenger tuh azan. Masya Allah. Apalagi pengantin baru. Kata bininya, salat dulu berjamaah dia di sini. Udah sampai ke pintu. Bininya lupa dari tutup. Kelihatan balik lagi. Kata bininya, kenapa balik lagi? Rupanya ngeliat paha terbuka. Balik lagi ke kebiasaan. Kata bininya, udah salat dulu. Kan nggak salah. Iya, pada saya salat di aja. Atau berjadi udah 5 kali. Masya Allah. 5 kali kalau masuk berjamaah. Akhirnya dia salah berangkat dan berpikiran. Ini masjid bagus tapi jamaahnya kurang banyak. Padahal penduduk
lebih subur dari Indonesia, Bapak. Ya. Anggur murah. Di sini 50.000 barang-barang sekilo. Tapi orang umroh, orang haji 50.000 dibeli di sana. Kenapa dibeli? Mahal juga. Ya, murah di sana. Kenapa? Ya baru banyak. Betul. Makanya mahal harganya duit. Dari 20.000 orang lebih 70. Yang murah. Suburnya luar biasa, Pak. Nggak ada cerita ada jemaah haji pulang kelaparan. Pulang haji, pulang umroh, orang gemuk badannya. Nampak semua. Makanya daging terus. Kenapa mereka subur? Kenapa mereka makmur? Indonesia apa yang tidak tumbuh kalau ditanam di bumi Indonesia kecuali batu bara? Batu bara ditanam maka tumbuh di seluruh bumi. Korma tumbuh. Kenapa korma tidak berbuah, Pak? Kita belum bisa deteknya. Saya ngobrol dengan orang Madinah. Nanti kamu boleh bawa yang boleh saya kawinkan. Jadi memang pohon kurma itu dikawin, Pak. Makanya di pasar ikan kalau sudah berbuah praktis aja Arab. Masya Allah, banyak sekali buah. Pasar ikan kalau musuh cuma satu pohon. Dia apa pohon jadi setek dikawinkan waktu kecil itu yang baru tumbuh. Subhanallah. Negara yang paling subur sekarang di dunia Arab Saudi. Yang sekolah dari SD sampai aliyah sampai kuliah itu kantinnya di dalam sekolah punya raja, tinggal makan sepuasnya, perut tidak bayar. Bayangkan, buku dikasih, seragam dikasih, tinggal belajar doang. Akhir bulan dikasih gaji. Setiap siswa dapat gaji 500 rial, 5 kali 4 berapa? 22 juta. Di sini digaji santai. Mabuk ya. Beda kita. Makanya semua serba gratis. Rumah sakit segitu mewahnya, bagus. Nggak bayar bulanan. Subur makmur. Pelajar-pelajar kita di Umur mau berangkatnya sudah disiapkan bus, hotelnya mewah, makan tinggal makan. Ya, dia belajar 4 tahun, kalau nggak lulus sampai 7 tahun baru lulus. Kenapa mereka subur daripada kita? Padahal negara Indonesia terkenal di dunia, negara yang terkaya, kekayaannya luar biasa. Emas, alhamdulillah mereka berapa ton tiap hari. Harusnya orang luar negara pakai emas ukurannya ke kaki-kaki. Ini setengah gram aja dijual pakai gelas. Betul. Paling subur negara Indonesia. Emas kita masih banyak. Belum batu bara. Kekayaannya melimpah. Kenapa? Allah berikan karena Islam terbesar di dunia adalah Indonesia. Tapi kita miskin. Bukan karena didominasi oleh Cina, bukan. Bukan karena Cina yang kuasa, bukan. Karena kita lengah dengan sholat berjamaah. Panggilan Allah pakai speaker. Dulu bilang naik ke menara kalau mau ajar. Kenapa? Karena speakernya tidak ada. Sekarang orang yang di dalam masjid tuanya di atas 12. Kedengaran tidak kalau ada ajar? Kedengaran tidak? Nah, kalau kedengaran kata Nabi, "Iza sami'an nidaa falam yamna' min ittiba'i usul." Qalu, "Ma usul ya Rasulullah?" Al-khawf wal malak. Lam tuqbal as-salatu minhu allati shalat. Ini kata Nabi, bukan kata Allah. Siapa saja yang mendengar azan ketika datang waktu sholat, mendengar
Ketika Rasulullah SAW sedang ada di rumah Siti Aisyah, beliau membantu. Nabi itu selalu membantu istrinya, yang masak, yang bereskan, yang ngepel. Nabi tidak sombong. Baru jadi RT aja minum kopi, masuk susu, malam-malam udah hilalin susu, yang paling masalah. Bagaimana ketika mendengar azan Rasulullah, izin, wahai Aisyah, azan sudah berkumandang, saya mau pergi ke masjid. Ya, silakan. Ada istri yang begitu, Pak, udah azan Pak, masjid. Nyuruh lelaki dosa, tahu? Nah, lelakinya jauh begitu. Boleh bu istri nyuruh bapaknya kalau sudah ada azan dikumandangkan suruh sholat, nggak dosa. Siapapun yang ada dalam keluarga kita suruh pergi ke masjid. Kenapa? Sahabat nanya kepada Rasulullah, ya Rasul, apa usul berjamaah? Artinya tidak perlu kita berjamaah sholat. Pertama, al-marid, sakit. Orang sakit tidak perlu sholat berjamaah ke masjid. Orang yang suka bekser, kencing melulu, tidak tertahan, boleh sholatnya tapi di rumah. Atau sholat di masjid teracak-acakan. Ya. Orang yang kencing saja bekser wajib sholat. Orang yang berak-berak waktu maghrib sudah maghrib wajib sholat. Bagaimana sholat? Orang berak-berak ya terus dari sholat mereka jadi hari. Cuma jangan berdiri sholatnya, hati-hati duduk, kasih kain di sini. Masih wajib sholat. Yang kedua, uzur berjamaah adalah al-khawf, adalah takut. Mungkin kita takut ada maling, takut ada garap. Kita kalau misalnya di jalan yang di pegunungan ada binatang buas, boleh sholat di rumah. Cuma dua, satu sakit, dua karena khawatir atau takut. Ya. Lakukan as-salat dulu alat sholat. Bapak mendengar azan, lalu sholat di rumah. Itu kata Nabi, sholatnya sah, tidak perlu dikodok, tapi nggak diganjar oleh Allah. Lalu alat terima, bukan lamtasi, bukan lamtasi, bukan, tapi lamput tidak diterima sholat. Nanti kalau meninggal dunia, sholatnya tidak ada di neraka. Itu khusus laki-laki. Perempuan afdolnya sholat di rumah. Kenapa? Kalau sholat di masjid, apalagi yang cantik, apalagi janda, ntar di jalan dipakai mainan. Ini janda boleh. Terus mau sholat, kelewatan perempuan, laki-laki ngeliat, ada orang baru cakep banget ya. Nanti lagi sholat pikirin, dari siapa yang cakep banget ya. Assalamualaikum langsung nanya, itu baju merah siapa ya? Janda. Maaf. Ya, jangan corona. Kalau tidak tidur fitnah, perempuan boleh berangkat ke masjid asalkan dengan mahramnya, minimal ada suami atau ada keluarganya. Kalau di masjid ini ada pengajian, habis sholat subuh. Jadi bapak ibu, kalau sholat di rumah saja, ya tidak datang ke masjid, itu sholatnya seperti nanam padi. Hasil mahasil dipotong, pas mau dijemur hujan terus setengah bulan. Kira-kira padinya terlihat. Jadi toge Pak, tuh kayak begitu. Hasil mahasil udah dipotong rumah-rumah, tapi nggak bisa dijemur, hujan seminggu terus-terusan. Akhirnya apa? Pas dibongkar, masya Allah, jadi toge lah. Apa hasil? Tidak. Yang tahu maka coba digiling remuk lah. Betul? Itulah. Makanya kata Nabi, la sholata li jaril masjid illa fil masjid. Tidak ada sholat sama sekali. Banyak anak jenis. Enggak ada satu jenis pun dia sholat di sisi Allah. Illa
di masjid. Orang yang bertetangga dengan masjid kecuali sholat di masjid baru ada nilai. Ya. Kayaknya di sini makin masjidnya lagi penuh bosan betul lagi kalau masuk. Kalau di luar YouTube jangan bohong. Penuh enggak bohong. Penuh enggak masjid bohong. Sholat subuh itu bukti bahwa penduduk itu adalah beriman. Makanya satu penduduk, satu desa, kata Nabi kalau ingin tahu penduduk itu beriman atau bertakwa atau tidak, lihat sholat subuh. Nah, apa Pak? Lihat aja sholat subuh. Dia yakin kalau dia anak muda kalau bukan santri, malam minggu Pak, di taman kota, wahai sholat subuh Pak, jam 3:30, bubar. Kenapa? Oleh second murah-murah kayak terkawal dari sholat semalam berlakukan terlunas bebas. Itu makanya anak muda semalam tidak tidur, tukang wapres segala macam, tukang apa rahasia. Kalau udah mau subuh Pak, udah pada pulang. Kenapa? Setan selalu menyukai tidur. Makanya pada tidur terus. Ya. Kenapa? Setan nggak mau banget itu dia sholat subuh karena habis astagfirullahaladzim, habis puasa semalam. Subhanallah. Maka itulah kata Nabi, man sholal fajra fi jama'atin. Siapa yang sholat subuh berjamaah, summa qa'ada yazkurullah ta'ala. Setelah sholat subuh nggak pulang dulu, duduk zikir. Ada pengajian, kalau ada pengajian baca Quran, kalau ada baca Quran baca sholawat. Sholawat apa? Sholawat Ibrahim. Itu paling mantap pada habis sholawat Ibrahim. Tujuan pada kamu sampai dengan itu dan sholat aja. Masalah bisa. Kalau bisa sholatnya tak. Setelah sholat subuh berjamaah jangan pulang dulu, duduk terus zikir kepada Allah hatta tatlu as-syamsu, sampai matahari terbit waktu duha. Setelah waktu duha, summa sholat raka'atain. Sholat beberapa rakaat. Kalau waktu terbit sholat isyraq namanya. Nanti setengah jam lagi waktu duha. Setelah sholat duha, ya berdoa. Apa pahalanya? Kata Nabi, kanat lahu ka'adil hajatin wa umratin. Dia punya pahala percis seperti orang yang menunaikan ibadah haji dan umrah. Tamatan, 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 sampai dia mengumpulkan sempurna, sempurna, sempurna. Suka sholat subuh sampai jam 8, jam 7, jam 11 sekarang, jam 6 sampai jam 2. Dan sholat subuh kan jam 7 lewat, terus pulangnya setelah sholat duha. Itu Bapak dapat pahala haji dan umroh. Makanya pakai peci haji. Ya, pakai jubah. Kata katanya, ini pas lagi baju terus ya. Kalau pakai jubah pakai peci haji pada bila haji. Walaupun kita tidak sampai ke Mekah tanggal 9 di Arafah, tanggal 10 malamannya di Muzdalifah, tanggal 10 dia ngebalang Jamratul Aqabah sampai selesai capek ibadah itu. Tapi bagi orang miskin Allah fasilitas. Cukup sholat subuh berjamaah, duduk zikir sampai sholat duha, itu sudah punya pahala haji dan umrah. Makanya Bapak Ibu kalau suruh haji jangan marah. Bilang alhamdulillah udah berjamaah. Kalau Bapak Ibu mau percaya punya pahala haji dan umrah, mati dulu. No. Kalau nggak percaya Bapak punya ibadah haji dan umrah, mati dulu. Nanti datang berupa manusia. Kalau laki-laki berupa perempuan, kita nanya, siapa kamu? Saya hamba haji. Oh, saya waktu di dunia belum pernah haji. Dan kamu sholat subuh, terus zikir, terus sholat duha. Perempuan sama
bisa dilihat itu. Dukun makanya Selasa Sabtu ke praktek hari suwe. Betul. Tapi kalau orang yang sholat subuh berjamaah sampai dia sholat tua prakteknya di desa. Bapak ibu meninggal dunia, jaminan haram masuk neraka. Kalau masuk neraka, bilang saya. Balik lagi. Bisa aja. Kok saya masuk ke neraka? Berarti malaikatnya salah. Kan bukan saya, saya itu menyampaikan Nabi haramahullahu alaihi. Allah haramkan dia ke neraka. Berarti wajibat lahu al-jannah. Wajib dia masuk surga. Tapi jangan mati terus. Mau sholat subuh dan masuk surga, bangke diambil terus begini. Tahu bangke ini penyakit. Ngajak ke neraka. Sudah sejuta bayar 250. Emang ada yang anak itu duit. Kalau pengen anaknya dia dapat gimana? Sholat rajin, wajib rajin, baca bagaimana ada, pas boleh, cara pulang penuh. Bangkit terus ngambil uangnya yayasan. Dipakai biaya anak santri lagi, atau tidur dulu lagi. Sebel. Karena ini selalu bukan. Jangan kayak kemarin siapa yang dapat duit di nyolok. Wajib alhamdulillah sekarang dapat 100.000 makan sama Allah. Sholat setahun dihapuskan oleh panas setahun dihapuskan oleh hujan sehari. Gara-gara 100.000 kata Nabi Rasulullah Tasbihah yang nyolok dari sorok masuk ke neraka. Tapi ketika Rasulullah ditanya oleh sahabat, ya Rasul, si A, si Fulan, sholat berjamaahnya rajin, tapi dia kalau sejam tukang maling. Jawabannya sederhana, kata Rasul, biarkan dia maling, tidak lama lagi malingnya akan berhenti. Asal sholatnya benar, tahiyatnya benar, tahu rukun dan sunahnya, tahu makruh wajib. Kata Nabi, kalau sholatnya benar, kelakuan maksiatnya, akhlak buruknya akan berhenti dengan sendirinya. Kenapa? Karena sholat berjamaah. Inna sholata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Sesungguhnya sholat mencegah perbuatan keji dan munkar. Makanya sadarnya nggak maju. Tadi di depan kiainya mundur. Ya. Bukannya membalikin mata. Ada kiai lewat pada tunduk baris. Ini malah lagi ngaji, gue kita berhenti penting. Nggak sopan apa? Makanya anak kita maju, suami kita maju, suruh sholat, ajarkan ilmu sholat dengan sendiri jangan berhenti. Itu kata Nabi. Makanya pondok pesantren salah, ini termasuk Ibrahimiyah, nggak ada pagar yang rapat, Pak. Kenapa? Saya pesantren di samping, nggak ada pagar, tapi santrinya turun-turun, nggak ada yang rapat. Kenapa? Karena mereka sholatnya berjamaah. Diputar balik oleh Allah 180 derajat menjadi orang yang takwa. Kenapa? Berangkat dari sholat. Inna sholata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Sesungguhnya sholat mencegah perbuatan keji dan munkar. Kalau sholatnya benar,
Nah, yang pertama, sholat berjamaah itu la yusufakum fi dunya, tidak akan susah Bapak. Jangan. Ya. No, kayak Nasruddin sholat doang, nanti akan mobil punya, bini punya. Masalah pesantren gitu. Duduk doang, doa ngaji rumah, sholat berjamaah di jalan. Ya. Bapak tahu yang disebutkan Haji Soli anaknya dokter semua. Tapi sholatnya bukan kayak juga Ustaz. Dia mau haji paling tepat Pak. Sholat berjamaah nggak pernah ketinggalan. Walaupun hujan menembak, bawa mobil berjamaah. Dia mau haji. Subhanallah. Tadinya makan bekas biaya jadi sedikit drop ya. Saya bilang coba aja sholat berjamaah di jalan. Nurut tuh, alhamdulillah merintah. Boleh sebentar banyak ini banyak contoh. Bapak Amr bin Musa yang tak diurus sholat berjamaah, baru saja punya tabungan 10 juta, anak tabrakan, nggak masuk ke BPJS, 20 juta, tekor 10 juta, betul. Ada aja biaya sawah, traktor segala macam, kelihatan bagus, udah mau dipotong, hujan gede, akhirnya bunuh sawah semua, kelelep seminggu, nggak apa-apa, betul. Introspeksi diri karena kita ketika dikumandangkan azan tidak peduli panggilan Allah, padahal itu Allah yang panggil. Giliran presiden yang panggil, nggak punya jas juga pinjam, betul. Ngomong tentang apa? Aduh, habis dipanggil presiden. Atau apa lagi nih Pak? Saya harus berjamaah dipanggil sama Allah lebih tinggi, betul. Nah ini makanya kita kurang peduli sehingga hidup kita itu taat dulu. Ini kata Nabi, la yusufakum fi dunya, tidak akan susah hidup di dunia. Jangan sholat berjamaah. Yang kedua, yarfa'u anhu azab al-qabri, Allah tidak akan mengazab di kuburnya. Bebas. Man rabbuka? Saya sholat berjamaah. Wa man nabiyuka? Ini orang sholat berjamaah. Kata Pak Jumlah juga kan ada jejak. Pak, yang memberikan syafaat itu tiga. Pertama, al-anbiya wal mursalin, para nabi dan rasul yang bisa memberikan syafaat. Yang kedua, al-alim, guru kiai. Nanti kiai Haji Nasruddin disolat di pintu surga. Mana orang luar jalan? Mana Ibrahimnya kemana? Masuk. Kayaknya belum masuk anak buahnya. Siapa kemana? Yang jalan haji kiai. Yang masuk aja gitu. Datang anak yang sudah meninggal, yang belum balik. Mana bapak saya Haji Nasruddin? Tahu dong. Kata mereka, mau di neraka. Saya tidak akan masuk ke surga sebelum orang tua saya masuk ke surga. Waduh, kata mereka. Ya Rob, ada anak orang luar jalan meninggal dunia sebelum balik, orang tuanya di neraka, dia gak akan tidak mau masuk surga kalau tidak bareng sama orang tuanya. Aku ampuni, cari tuh anaknya di neraka dia, yang bapaknya dikorek-korek, ya, hitam begini bosnya. Anakku, akulah ayahmu. Memberikan syafaat. Ya, guru. Yang ketiga, syuhada, orang-orang yang mati syahid, itu yang memberikan syafaat kepada kita. Bebas dari azab kubur, tidak akan disiksa. Itu namanya prioritas. Khusus untuk orang yang berjamaah, nggak ada sisa. Ya, Bapak kalau percaya boleh. Ya. Yang ketiga, yu'ta kitabul yamin, akan diberikan kitab catatan amalnya di sebelah kanan tanda ahli surga. Yang keempat, yamur ala sirat talbatil khatir, dia akan menyeberang di badan sirat mustaqim seperti kilat cerah. Kata mereka, siapa itu? Mereka bukan nabi, bukan ulama, bukan orang berjalan pengajian Masjid As-Sura. Oh, masya Allah. Sudah ada di surga. Mungkin kita masuk. Kata mereka berdua, kita masuk semua. Masya Allah. Datang satu dari jalan. Semua yang menyebutku di dunia
Allah besok pagi subuh penuh. Amin. Mudah-mudahan semua dikasih hidayah Allah. Yang mau sholat, ibu-ibunya juga sholat di sini sama suaminya berangkatnya. Pak, kalau semua ajak subuh pada keluar di jalan. Assalamualaikum, assalamualaikum. Ramai kayak biasa. Masya Allah. Mau kemana Pak? Mau ke masjid. Orang-orang yang nggak sholat, orang-orang yang mana ada. Ya, para sholat ke masjid. Bisa ada kebakaran. Subhanallah, datang baru keluar. Assalamualaikum. Ini keluar dari rumahnya. Assalamualaikum. Sepanjang jalan orang nyantai mau ke masjid. Iya, Pak. Subur nggak Pak? Masyarakat Wonosari kalau masih paginya dimakan keong, tandanya berjamaah jalan. Kalau sudah berjamaah semua, saya jamin di pagi keong nggak mau. Kata balik ada ya, kalau berjamaah syaratnya, begitu. Ya. Di pagi bilang, subhanallah, dalamnya itu hutan, tapi padinya bagus-bagus. Kenapa? Mereka itu berjamaahnya masya Allah luar biasa. Ya, besok mulai besok khusus laki-laki sholatnya di masjid. Kalau masih di rumah saja, suruh ngepel subuh dari siang, pakai rok, pakai mukena syaratnya. Udah kita pakai baru ya. Mudah-mudahan hanya umur tidak terlari dan ada manfaatnya. Sampai jangan lupa sholat berjamaah. Aku pasti kotaknya cerah, hatinya cerah. Hafal Quran 1 juz seminggu selesai. Ya, ada yang begitu. 2 juz. Ada anak awalin MTS. SD itu kelas 4. 15 juz. Saya nggak percaya tadinya. Dulu saya tes. Cik ngomong aja. Benar. Dalam hati saya disini ya. Dapat sejujur aja. 15 juz bacanya sambil tengok-tengok memikir. Sekarang orangnya sudah keluar, dia ke Lirboyo diterima lulus. Makanya kemarin awalin SD-nya dibuka cuma 3 hari penuh, 13 juta penuh. Kenapa? Karena yang dikejar sekarang itu adalah mutu pendidikan. Sekarang yang ditonjolkan adalah hafalan Quran. Makanya adik-adik sabar baca hafalan Quran. Sehari yang banyak 1 ayat saja. Alfiah 1000, cuma 1000 hari. 1000 hari berapa? 3 bulan kalau 4 bulan selesai. Sebulan 30 hari kan? Betul. 3 tahun gitu. 3 tahun untuk Alfiah 1000. 1 hari 1 bed dengan maknanya. Aku ini mah bawa HP nggak? Enggak. Bagus kalau HP kalau kita. Bukan anak-anak bagus lah. Betul. Udah dunia HP gelap sekarang ya. Kamu anak sudah menyilam menuntut ilmu insya Allah. Kalau kamu sudah melakukan yang namanya Quran dunia, subhanallah. Lihat yang dititik. Siapa yang orangnya duduk di bangku ada video di Indonesia. Begitu
Wa